Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke guys ya, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini di tanganku ini ada HP Oppo A9 2020 ya, HP Oppo A9 2020. Nah, ini masuk air kemarin dan ya, ini layar LCD-nya kita lihat bergaris guys ya. Nah, awalnya masuk ke counter kami dalam kondisi LCD-nya ngeblank, tidak menampilkan gambar sama sekali ya. Nah, setelah kita simpan di dalam beras ya, kita taruh dalam beras itu kira-kira 3 hari baru kita keluarkan untuk menunggu pengeringan secara maksimal ya, airnya itu yang ada di dalam mesin itu kan. Nah, itu kurang lebih 3 hari lamanya. Pas kita angkat dari dalam beras itu, kita kubur dalam beras kan. Setelah kita angkat, kemudian kita pasang mesinnya, awalnya masih ngeblank, awalnya masih tidak menampilkan gambar. Nah, saya diamkan beberapa hari lagi dan akhirnya gambarnya mau muncul, namun sayang di sini bergaris seperti ini ya. Nah, tuh, dan ini ini kita coba ke panggilan darurat dan di sini bergaris kecil-kecil, ini tidak layak untuk dipakai karena sakit guys ya, mata melihat layarnya ini, nanti mata kita jadi bahaya lagi kalau kita mengoperasikan HP ini. Kalau cuma untuk sementara waktu sih nggak masalah, tapi kalau untuk digunakan sehari-hari dalam jangka waktu yang lama gitu kan, nah ini sungguh sangat tidak bagus guys ya, karena ini bergaris-garis tuh. Ini sakit mata guys ya melihat layarnya ini. Nah, ini masuk air kemarin, kondisinya masuk ke sini basah-basahan gitu kan, sampai ke dalam-dalam basah gitu kan. Nah, LCD-nya juga tidak menampilkan gambar sama sekali. Syukurlah ya, masih menampilkan gambar, hanya saja bergaris ya. Jadi ini guys, masuk airnya itu siang gitu kan. Nah, malamnya itu masih dipakai gitu. Nah, masih bagus. Nah, pas keesokan harinya sudah layarnya ini kadang menampilkan gambar, kadang hilang gitu. Nah, cuma nggak bergaris, dia itu kadang menampilkan gambar sama yang punya HP ya, yang cerita sama saya katanya kan. Nah, jadi HP-nya itu siang masuk air, malam masih dipakai, pas keesokan harinya kadang hidup layarnya, kadang mati gitu. Nah, cuma nggak bergaris. Lalu dibawalah ke counter kami. Pas sampai ke counter itu posisinya udah kagak menampilkan gambar sama sekali, udah blank LCD. Nah, pas kita simpan di dalam beras kurang lebih 3 hari 3 malam, tapi kita keluarkan mesinnya, kita bongkar mesinnya, kita lap-lapin tuh ya mesinnya, dan kita bersihkan bekas-bekas airnya, lalu kita kubur di dalam beras. Dan saya udah membuat ya proses videonya, proses perendaman atau penyimpanan di dalam beras. Saya udah membuat videonya, nanti ku taruh linknya di deskripsi ya. Nah, inilah hal yang penting dilakukan kalau HP kamu masuk air, simpan ke dalam beras. Iya, kayak gitu. Nah, Oppo A9 2020, Oppo A9 2020, dan coba kita cepatkan. Ya, kita cepatkan. Nah, ini saya bongkar ke dalam ya. Saya ambil mesinnya, saya lap bekas-bekas air yang masih ada di dalam itu. Karena ya memang masih ada guys ya, genangan-genangan air di dalam itu. Dan sungguh sangat bahaya kalau posisi HP dalam keadaan on. Nanti kalau kena komponen, misalkan komponennya yang basah, terus ada aliran listrik kan di komponen itu bisa membuat konslet atau short komponen yang bisa berakibat HP-nya ini akan mati total pada akhirnya. Tapi di sini masih selamat guys ya. Nah, itu saya keluarkan mesinnya, ini kita cepat-cepatkan aja videonya. Nah, oke, dan saya simpan ke dalam beras. Kenapa dalam beras, Bang? Ya, tidak bisa dipungkiri lagi. Ini sejak saya belum buka usaha servis HP, sebelum saya buka usaha servis HP, ya saya pun dulu pernah menyimpan HP di dalam beras gitu. Nah, karena dulu HP saya itu masuk air, ada pernah gitu kan, saya simpan di dalam beras untuk membantu mempercepat pengeringan. Ini lebih efektif daripada kulkas atau freezer, atau kita jemur HP-nya di bawah panasnya terik sinar matahari. Di dalam beras ini lebih aman ya. Nah, karena suhu udaranya itu aman untuk mesin HP seperti itu. Tapi di sini saya bongkar HP-nya, saya buka mesinnya, dan saya
baru menguburnya di dalam beras untuk mempercepat pengeringan. Posisi HP ya sudah pasti kalau mesinnya dicopot kayak gitu kan, sudah pasti dalam kondisi mati guys ya. Nah seperti itu. Nah nanti ku taruh linknya ini di deskripsi. Dan saat ini masuk ke sini seperti kataku tadi, layar LCD-nya tidak menampilkan gambar atau ngeblank tuh layar LCD-nya. Namun di sini sudah menampilkan gambar, hanya saja ini bergaris. Dan saya sudah ngomong sama orangnya sudah kesini bagaimana tindakan selanjutnya. Apakah ini masih tetap ingin dipertahankan dipakai dalam kondisi seperti ini, ataukah mau dibelikan LCD touchscreen supaya pemakaiannya lebih enak gitu kan. Nah kata orang yang punya HP ini ya orderkan saja LCD touchscreennya, karena saya juga di sini kagak nyetok guys ya, tunggu orang servis HP untuk minta gantikan LCD-nya barulah kita orderkan seperti itu. Di sini saya sudah orderkan, sudah dikirim sama si abang penjualnya ini ya, penjual seperempat HP. Nah saya belinya di toko Graha Seperempat, tapi barengan sama LCD yang lain guys ya. Nah ini untuk LCD Oppo A5 atau A9 2020 ya, baik A5 atau A9 itu satu LCD cocok. Nah seperti itu. Nah ini kita juga beli LCD Samsung A03s dan LCD touchscreen Xiaomi Redmi 7 ya, dan beberapa seperti ini guys ya, tombol Xiaomi Redmi Note 3 ya, tombol on off, pemencet tombol power dan volume ya, pemencetnya ini yang di bagian luar ya tombolnya ini. Kemudian lem touchscreen, lem LCD touchscreen mekanik B7000, kemudian fleksibel atau tombol on off ya, fleksibel Realme C21 atau C25Y, C21Y atau C25Y ya. Nah itu sama saja. Jadi ini fleksibel on off sekaligus sama volume ya. Nah ini kita sudah orderkan dan inilah ya. Nah inilah yang saya orderkan untuk HP yang saya bahas di video ini, Samsung A9 2020. Nah ini guys harganya 210 dan terjual 496 pieces ya. Nah ini kan kualitasnya ori ya. Nah ada juga yang biasa harganya itu berapa ya, 180-an kah di toko ini ya. Silahkan kalau kamu pengen nyari-nyari kualitas-kualitas yang biasa, ada juga dia jual guys ya. Tapi saya membeli langsung kualitas ori ya, walaupun saya tahu ini bukan ori pabrik ya, mungkin mendekati ya kualitasnya, mendekati yang ori. Nah harganya 210 dan di sini orangnya sudah setuju untuk diganti LCD touchscreen-nya, kemudian saya orderkan guys ya. Jadi saya tuh kalau memang ada HP yang masuk ya untuk ganti LCD touchscreen barulah kita orderkan ya. Seperti beberapa LCD touchscreen yang saya orderkan ini, seperti LCD touchscreen Redmi 7, kemudian LCD touchscreen Samsung A03s, kemudian LCD touchscreen Oppo A9 2020 seperti ini barulah kita orderkan. Nah, di sini pelanggannya mau nunggu guys ya, dan ya kita orderkan gitu kan. Oke, nah jadi menunggu barangnya datang dulu aja. Kalau sudah datang kita akan langsung pasangkan ke sini guys ya. Nah jadi ada kemajuan juga sih kita menyimpan HP di dalam beras. Yang pertama mesin itu selamat guys ya, mesin selamat dan udah kering. Kemudian ya LCD-nya yang tadinya tidak mau menampilkan gambar sekarang udah menampilkan gambar, walaupun ada garis-garisnya seperti ini. It's okay, nggak masalah ya. Yang penting ada perubahannya seperti itu. Ya, dan ini menunggu LCD touchscreen-nya datang barulah kita pasangkan. Oke, nah semoga informasi ini bisa dijadikan referensi jikalau misalkan teman-teman itu memiliki HP yang masuk air, baiknya diapakan ya. Kalau saya sih saya bongkar kemudian simpan di dalam beras untuk mempercepat pengeringan. Nah bagaimana bang kalau kita nggak tahu membongkar? Ya kalau bisa HP-nya itu kalau masuk air langsung dimatikan, langsung disimpan di dalam beras gitu. Jangan dipakai-pakai lagi, jangan digunakan. Tapi kalau untuk hasil yang lebih maksimal dan untuk keamanan dan keselamatan mesin HP tersebut, kalau kamu bisa bongkar mesinnya ya, jangan sampai ada daya pada baterai yang terhubung ke mesin yang bisa mengakibatkan konslet pada komponen yang terkena air tersebut kayak gitu kan. Nah kalau komponen tersebut tidak kena air sih nggak masalah, tapi kalau kena air kemudian daya dari baterai itu terhubung ke mesin, itu yang dikhawatirkan akan membuat konslet HP. Nah jadi tidak melulu juga sih
walaupun HP itu, mesin HP terkoneksi dengan daya pada baterai ya, pada baterai HP ya, belum tentu juga konslet sih. Itu kan kemungkinan saja. Kita menjaga kemungkinan terburuk yang akan mungkin terjadi gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi kalau kamu memang nggak bisa membongkar, usahakan dimatikan. Kalau kamu pengen simpan dalam beras, simpanlah di dalam beras kayak gitu. Tapi kalau kamu ada budget dan ingin membawa ke konter ya nggak masalah juga. Ya itu ya lebih baik, hanya saja ya budget kamu keluar. Namun kalau kamu bisa bongkar HP sendiri, simpan di dalam beras ya tanpa keluar budget, kamu lakukan sendiri gitu kan. Jadi budgetnya itu untuk prioritas yang lain, seperti itu guys ya. Tapi semua pilihan saya kembalikan kepada teman-teman semuanya. Apa yang saya sampaikan di sini berdasarkan pengalaman saya saja, karena saya di sini buka usaha servis HP guys ya, seperti itu. Dan di sini ya walaupun LCD-nya tidak utuh secara fungsi dalam artian dia bergaris, it's okay, nggak masalah, karena dia masuk ke sini itu LCD-nya tidak menampilkan gambar, mesinnya hidup dan tidak konslet, kemudian orangnya minta orderkan saja LCD-nya ya, sudah kita orderkan. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Kalau ada pertanyaan silahkan guys, komen-komen aja. Kalau ada pendapat lain, komen-komen juga. Dan kalau teman-teman pengen sharing sama si John Itung, silahkan DM Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini, @John Itung. Saya akhiri, saya John Itung. See you the next video my brotherku.